transfer lintas negara ke rekening FPI demi kemanusiaan. Awas serigala berbulu domba. Ditulis oleh Daeng. Di www.sword.com. Ada aliran dana dari luar negeri ke rekening FPI. Apakah ada hubungannya dengan kedatangan orang kedubes Jerman di Petamburan beberapa waktu lalu? Entahlah. Pusel-pusel yang berserakan ini bisa dengan mudah dihubungkan, lalu mendapatkan suatu kesimpulan yang menakjubkan. FPI dan sebagaimana lembaga atau ormas yang tampaknya bersekutu itu, cenderung menggalang dana atas nama kemanusiaan. Teriakan dalam bentuk pamflet atau baliho pun adalah cara mereka menggalang dana. Dengan kelihayan provokasi, tidak sedikit umat yang menyumbangkan uangnya. Pantas saja, FPI dan para sekutunya bisa bertahan, dan makin garang saat itu. Karena memanfaatkan keluguan umat sehingga mengeluarkan uang, atau setidaknya menjadi pengikut yang militan, dan akhirnya jatuh ke lubang kebodohan. Masih ingat Bahtiar Nasir, yang juga pernah menjadi tersangka kasus pencucian uang, dan juga ditemukan indikasi aliran dana melalui Turki, lalu ke Suriah. Kita sudah tahu waktu itu di Suriah, banyak kelompok teroris yang menyerang pemerintah yang sah. Tentu saja para teroris itu, ada yang menyokong pendanaannya sehingga mampu melawan pemerintah. Di Indonesia, kalau tidak segera dicegah hal-hal seperti itu, maka sungguh negara ini akan lebih parah dari Suriah. Untung saja HTI dan FPI sudah dinyatakan dilarang. Hal yang paling krusial memang masalah pendanaan. Maka langkah yang sangat tepat adalah, pemerintah segera melakukan pemblokiran semua rekening FPI. Tak terkecuali rekening Munarman, yang katanya uangnya untuk ibunya yang sakit. Padahal bisa saja itu bohong. Bagaimana tidak, dibilang Munarman bohong, katanya bank itu riba, tapi kok menyimpan uang di bank. Bukankah itu munafik? Ketika PPATK telah memeriksa, tentu tidak akan diumumkan secara detail, karena ini adalah penyelidikan, yang pada waktunya akan diungkap. Karena nanti, pihak kepolisian yang mendalami semua itu. Bukan begitu pemirsa. Tapi secara garis besar, bahwa ada transfer uang lintas negara ke rekening FPI. Dan kita sudah bisa geleng-geleng kepala. Kalau dulu Bahtiar Nasir dengan lembaganya yang bernama Indonesian Humanitarian Relief, ditemukan sebuah kardus yang berisi bantuan di sekolah, yang dijadikan markas oleh para pemberontak. Maka itu bisa dicurigai, atas nama kemanusiaan adalah care untuk mengecoh, agar bantuan bisa mulus sampai ke tangan pemberontak. Iya kan? Karena tidak mungkin mau terang-terangan. Harus ada trik licik. Tentu saja, itu bisa diselidiki dengan jeli. Tapi sepak terjang Bahtiar Nasir dengan HTI sudah sangat jelas. Demo 411 yang sangat menegangkan, nyaris saja menjadi chaos waktu itu. FPI, HTI, dan yayasan di bawah kendali Bahtiar Nasir, semua ada benang merahnya. Kuasa hukum FPI, Aziz Januar, tidak bisa mengelak soal adanya arus transfer luar negeri di rekening FPI. Artinya memang sudah mulai akan terungkap. Si pengacara ini tak akan punya dalil-dalil kuat dalam mempertahankan kliennya. Karena itulah, Aziz beralasan bahwa aliran dana itu berhubungan dengan kemanusiaan. Masih ada yang mau percaya dengan FPI. Kelompok yang cenderung melawan pemerintah ini, segala care pun akan dilakukan, meskipun dalam ajaran agama Islam, berbohong dan berdusta itu adalah dosa, tapi demi ambisi dan misinya, segala care dilakukannya. Kelompok radikal, ekstremis, ataupun teroris ini, hanya menjadikan agama sebagai alat. Karena itulah care beragama mereka, sering membuat kegaduhan di mana-mana. Dan itu sudah menjadi penyakit. Jadi ingat, bukan agamanya yang salah, tapi memang manusianya itu sungguh bodoh. Yah, sejalan dengan cuplikan ayat 72 surah Al-Ahzab pada Quran yaitu, sungguh, manusia itu sangat zalim dan sangat bodoh. Sudah berapa banyak kezoliman yang dilakukan oleh orang-orang yang mengaku beragama, atau mengaku berperi kemanusiaan. Jadi apapun alasan kuasa hukum FPI,
hanya alasan yang tak kuat. Biarkanlah fakta dan data yang mengungkap sepak terjang FPI yang dulu sangat eksis, karena aliran dana yang begitu kencang. Soal siapa nanti bohirnya, itu pun akan terungkap, tapi mungkin dengan pertimbangan atau perhitungan politik. Bisa saja si bohir akan melakukan diplomasi. Tapi kita lihat saja nanti. Indonesia harus aman dan tetap terjaga dari tangan-tangan rakus yang ambisius. Indonesia jangan sampai jadi porak-poranda karena ambisi berkuasa dari para bohir yang tak pernah puas dengan kekayaannya yang melimpah dalam genggaman kekuasaannya. Alasan kemanusiaan adalah alasan para serigala berbulu domba dalam menjalankan aksinya. Entah sudah berapa banyak dana yang ditarik dari masyarakat untuk kegiatan yang hanya membuang-buang energi dan segala macam kedunguan dan kegaduhan. Hal-hal mubazir sudah sejalan dengan ajaran setan. Betul kan pemirsa? Jadi mereka itu adalah FPI dan semua jaringannya sudah mulai mati kutu. Biarlah Anies sang gubernur dukungan FPI itu melakukan upaya pencitraan dengan lomba mewarnai seperti anak-anak TK. Biarlah si Gubernur ini merasa berprestasi dengan cat warna-warni yang tidak berfaedah itu. Tapi itu tak bisa melupakan sejarah Pilkada DKI 2017 yang sangat brutal, dengan jualan ayat dan mayat serta didukung secara premanisme oleh FPI. Akhirnya, tiba masa mereka merasakan apa yang telah mereka kerjakan dulu. Tuhan itu maha adil. Gusti ora sare kata Ahok. Begitulah kura-kura.